Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan, kita bertemu lagi dalam mata kuliah Palliative Care. Untuk hari ini kita akan masuk di skill lab untuk Palliative Care. Di sini nanti kita akan membahas tentang eh, pain management kronis atau bagaimana penata laksanaan tentang nyeri-nyeri yang kronis, khususnya pada pasien-pasien dengan gangguan paliatif. Ya. Sebelum masuk ke ini adalah skill lab untuk online. Jadi nanti mahasiswa bisa melihat di beberapa contoh video dari saya terkait dengan manajemen nyeri kronis pada beberapa contoh kasus pasien. Sebelum masuk ke materi tentang manajemen nyeri, kita review dulu terkait dengan nyeri atau konsep dari nyeri. Untuk konsep dari nyeri itu sendiri, kita masih review ada dua macam, ada nyeri kronis dan nyeri akut. Di mana nyeri kronis itu sendiri adalah nyeri yang muncul lebih dari 3 bulan. Ya. Dan biasanya pada pasien-pasien palliative care, biasanya pasien ini mengalami yang dinamakan adalah nyeri kronis. Kemudian yang kedua adalah nyeri akut. Ya, nyeri akut ini adalah nyeri yang ditimbulkan seketika atau kurang dari 3 bulan, itu secara teori. Kemudian dari definisi dari nyeri tersebut, kita masuk ke pengkajian dari nyeri. Ya, jadi sebelum kita melakukan tindakan dari manajemen nyeri tersebut, kita harus tahu dulu tentang pengkajian nyeri pada pasien tersebut. Bagaimana pengkajian ini kita mereview dari materi yang kemarin sudah dibahas di perkuliahan awal. Pengkajiannya adalah O, P, Q, R, S, T, U, dan V. Di mana O ini itu adalah onset. Nah, onset ini apa yang kita kaji di onset? Onset ini adalah kapan nyeri ini muncul. Kita tanyakan ke pasien. Berapa lama nyeri ini muncul dan berapa sering nyeri ini muncul. Nah, itu diisi di O. Kemudian ada P atau provocating. Provocating ini adalah apa saja yang menyebabkan nyeri ini muncul. Kemudian, apa yang membuat nyeri ini berkurang dan apa yang membuat nyeri ini bertambah. Kita klarifikasi atau kita tanyakan ke pasien. Kemudian, kualitas atau quality. Quality ini ditanyakan tentang bagaimana rasa nyeri ini dirasakan atau bisakah digambarkan secara gambaran pada pasien bagaimana nyeri ini dirasakan, bisa terbakar, tusuk-tusuk, dan sebagainya. Ada R atau regio. Regio ini adalah di mana lokasi dari nyeri ini, apakah menyebar atau tidak. Kemudian skala atau severity. Nah, skala ini kita tanyakan ke pasien dari mulai angka 0 sampai dengan 10, ya, rentang 0 sampai 10, di mana 0 itu tidak mengalami nyeri, 1 sampai 3 adalah nyeri ringan, 4 sampai 6 adalah nyeri sedang, 7, 8, 9 nyeri berat, dan nyeri tidak terkontrol atau sangat berat itu adalah di angka 10. Kemudian beritahu ke pasien tentang angka tersebut atau letak nyerinya nanti di angka yang mana. Kemudian T atau treatment. Ya, isinya adalah tentang bagaimana pasien ini bisa mengatasi nyeri atau cara apa yang digunakan pasien untuk mengatasi nyeri tersebut. Kemudian U adalah understanding. Apa yang ditanyakan tentang nyeri adalah apa yang Anda percayai tentang penyebab dari nyeri ini. Kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap aktivitas yang Anda lakukan atau pasien lakukan. Kemudian value atau harapan terkait dengan nyeri. Nah, setelah kita kaji dari O, P, Q, R, S, T, U, dan V, ya, terutama di skala nyeri, setelah itu baru kita masuk ke penata laksanaan nyeri tersebut atau manajemen nyeri. Nah, untuk manajemen nyeri itu,
Untuk manajemen nyeri ada beberapa cara, ada farmakologi dan non farmakologi. Ya. Jadi untuk farmakologi kita ketahui bahwa nyeri ini bisa dihilangkan dengan cara penggunaan obat-obat analgesik. Ya, obat-obat analgesik yang dapat mengurangi nyeri yang dirasakan khususnya pada pasien-pasien yang mengalami gangguan palliative care. Ya, untuk terapi farmakologi itu sendiri ada jenis analgesik dari tingkat yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Maksudnya untuk mengatasi nyeri-nyeri yang ringan dan sedang, ada juga yang obat yang untuk mengatasi nyeri-nyeri yang sangat berat. Jadi dibagi beberapa golongan. Ya, ada contohnya non untuk yang farmakologi ada jenis non narkotik atau antiinflamasi non steroid. Ya, di sini obat ini berfungsi untuk menghilangkan nyeri ringan sampai sedang. Ya, jadi kalau pemakaian obat-obat ini, pasien yang mengalami nyeri ringan atau sedang ini bisa berkurang setidaknya. Nah, ini biasanya akan mempengaruhi atau menekan sistem saraf pernapasan. Jadi pasiennya biasanya akan cepat rileks. Kemudian kalau pasien-pasien yang mengalami nyeri dengan skala berat, ya biasanya penggunaan obatnya adalah obat-obat yang jenis narkotik atau opioid. Ya, jadi obat ini biasanya digunakan untuk nyeri-nyeri yang berat. Ya, biasanya pada pasien dengan post kemoterapi, ya kemudian efek dari kemoterapi, kanker dan sebagainya, biasanya pakai analgesik jenis narkotik. Nah, kemudian untuk yang terapi farmakologi tadi ada beberapa macam, tetapi untuk pemberian dan dosis itu kewenangan dari bagian farmakologi atau farmasi ataupun dokter. Jadi kita tahu saja tentang jenis obatnya, ya. Kalau pasien berarti kita tahu tentang pasien harus minum obat ini dan fungsi dan efek sampingnya, tetapi tidak boleh meresepi. Nah, ini yang kedua adalah tindakan non farmakologi tentang penata laksanaan nyeri. Non farmakologinya adalah biasanya kita lakukan atau intervensi keperawatan untuk mengatasi nyeri. Nah, ada banyak cara untuk mengatasi nyeri. Ya, kita review kembali, ada beberapa cara. Yang pertama biasanya menggunakan teknik relaksasi, ada teknik distraksi, kemudian ada teknik dengan stimulasi kulit. Ya, kita berikan contohnya. Contohnya teknik relaksasi. Teknik relaksasi ini banyak, biasanya mahasiswa sering menggunakan teknik relaksasi nafas dalam. Ada juga teknik relaksasi genggam jari. Kemudian ada juga dengan teknik relaksasi otot progresif. Ya, ini teknik relaksasi yang dimana dengan menggunakan teknik-teknik ini diharapkan pasien dapat mengurangi atau nyerinya menjadi terkontrol atau berkurang. Tetapi teknik-teknik relaksasi non farmakologi ini biasanya efektif pada pasien-pasien dengan skala nyeri di sedang dan ringan. Kalau berat dan tidak terkontrol ini kurang efektif. Ya, kemudian ada juga teknik distraksi. Kalau tadi adalah teknik relaksasi, ya contoh-contohnya tadi sudah disebutkan. Kemudian distraksi atau mengalihkan. Ya, biasanya banyak sekali teknik-teknik ini digunakan untuk mengalihkan persepsi nyeri yang dirasakan pasien. Bisa dengan imajinasi terbimbing atau guided imagery.
bisa juga dengan teknik relaksasi murotal, teknik relaksasi zikir, teknik relaksasi eh, apa game dan sebagainya. Ini banyak sekali beberapa contoh untuk distraksi nyeri. Kemudian ada juga teknik untuk mengurangi nyeri dengan cara menstimulasi kulit. Ya, teknik stimulasi kulit ini ada beberapa contoh. Contohnya bisa juga dilakukan dengan kompres atau pemberian kompres, ya kompres hangat, bisa kompres dingin, ya. Di mana tujuannya adalah dengan melakukan stimulasi ini diharapkan pasien bisa merasakan efek dari kompres tersebut sehingga nyeri ini atau terbloknya sensasi atau sistem saraf pada nyeri sehingga nyeri bisa berkurang. Ya, ada kompres hangat, kompres dingin, ada massage, ya, dan yang lain. Ya, jadi biasanya pada pasien-pasien dengan gangguan palliative care dengan nyeri yang kronis, teknik relaksasi ini diharapkan tidak hanya diberikan satu saja, tetapi boleh diberikan teknik relaksasi nafas dalam, teknik distraksi, teknik stimulasi kulit. Jadi biar nanti pasien lebih tahu banyak tentang bagaimana cara mengatasinya, kemudian manajemen nyeri, kemudian nanti biar dikombinasikan antara nafas dalam, relaksasi, massage, ya, kemudian dengan obat-obat penurun nyeri. Ya, jadi bisa dikolaborasikan antara yang farmakologi dengan yang non farmakologi. Baik, mungkin itu. Nanti silakan dilihat untuk teknik relaksasi yang ada di video yang saya upload. Di situ bagaimana cara memanajemen nyeri dengan teknik relaksasi otot progresif. Jadi nanti silakan disimak videonya, dilihat, kemudian boleh dipraktekkan di dengan praktek sendiri, kemudian dilakukan dengan teman ataupun dengan orang yang lain. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.